Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana kita mengkalkulasi, menghitung kawasan yang mengalami potensi terjadinya genangan atau barangkali bisa juga diterapkan untuk mengkaji mengenai potensi banjir, termasuk juga bisa juga kita gunakan untuk mengkaji tentang potensi bahaya tsunami yang ada di suatu kawasan. Nah, pada simulasi kali ini kita akan belajar bagaimana membuat model kawasan yang terdampak genangan yang pada kesempatan kali ini kita mengambil lokasi di Kecamatan Pontianak Selatan. Nah, kita memiliki data survei genangan ya. Jadi data hasil survei genangan meskipun ini adalah data sekunder bukan data primer. Nah, jadi ini bisa kita jadikan sebagai media untuk belajar. Nah, di sini kita sudah memiliki data. Jadi data ketinggian berdasarkan pengamatan lapangan. Jadi data dari mulai 0 meter yang ada di Sungai Kapuas ya. Kemudian sampai kepada titik maksimal yang terekam adalah setinggi 6,92 meter. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengolah ya, tahap demi tahap data tersebut. Yang akan kita lakukan pertama adalah kita membuat peta kawasan kajian. Ya, jadi kita di sini sudah memiliki kecamatan batas administrasi Kecamatan Pontianak Tenggara. Nih, kemudian kita juga memiliki data sungai yang di sini adalah dari Sungai Kapuas, kemudian masuk ke sungai sekunder. Nah, dari kedua data ini kita akan sambungkan sehingga kita bisa nanti memiliki peta kawasan peta kawasan genangannya. Nah, jadi satu kecamatan itu kita lakukan proses analisis overlay, kemudian kita menggunakan menu update. Nah, update di sini diartikan untuk kita menggabungkan dua save file, yakni save file Kecamatan Pontianak Selatan dan sungai, supaya nanti kita bisa memperoleh turunan, yakni data kawasan genangan. Nah, jadi kita input feature-nya adalah Kecamatan Pontianak Selatan. Oke. Kemudian update-nya adalah sungai. Nah, output-nya kita tentukan. Di sini kita memasukkan kawasan misalkan kawasan genangan. Save. Kemudian oke. Nah, tunggu beberapa saat nanti kita akan memperoleh data gabungan di antara kedua data tadi. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah kawasan genangan Kecamatan saya off-kan. Nah, jadi ini adalah sungai, kemudian hasil gabungan ini adalah kawasan sungai dan ini adalah kawasan daratan. Nah, karena ini adalah kelurahan-kelurahan, maka kita satukan kelurahan tadi sehingga nanti bisa menjadi satu poligon tunggal. Kita start editing, kemudian yang kita edit adalah kawasan genangan. Oke, saya pilih ini. Oke, udah. Kemudian kita editor, kemudian merge. Nah, ini ada kelurahan-kelurahan ya. Jadi kelurahan
Paltukaya, benua Melayu Laut, benua Melayu Darat, Aceh, dan Kota Baru. Kita gabungkan, nah, sehingga menjadi poligon seperti ini. Dan di sini ada dua field. Yang pertama adalah sungai itu sendiri, yang kedua adalah daratannya. Nah, kita bisa menamai ini kawasan genangan open atribut. Nah, kita menambahkan keterangan. Editor stop editing, yes. Kemudian saya tambahkan add field keterangan teks panjangnya 20 saja. Oke. Kemudian saya mulai editor start editing kawasan genangan. Ini adalah daratan dan di sini adalah sungai ini. Nah, ini nanti kita akan kalkulasi. Oke, stop, yes. Oke, kita sudah memiliki peta genangan. Kemudian kita juga memiliki titik kawasan genangan yang tadi sudah kita tampilkan. Nah, jadi kita akan membuat terlebih dahulu ini IDW. Kita menggunakan Octobox, kemudian 3D Analysis Tool, Raster Interpolation, kemudian IDW. Nah, input pointnya adalah survei genangan yang di situ di dalamnya sudah ada ketinggian, ya, jadi ketinggian dari masing-masing titik. Kemudian Z value-nya adalah raster value itu sendiri. Nah, kita cari tempat penyimpanan IDW genangan. Ini, kemudian kita klik save. Kalau nanti terjadi kendala, output rasternya diulangi lagi, tapi tidak diubah ya, jadi masuk ke drive C ya, di penyimpanan hard disk-nya saja, itu kita letakkan di situ tempat penyimpanannya. Jadi output rasternya tidak kita ubah. Kita klik OK. Oke, ini adalah hasil IDW-nya dari kawasan genangan, dari survei genangan ya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi yang berwarna hijau ini adalah kawasan yang barangkali memiliki ketinggian sekitar 0 sampai 0,7 meter ya. Jadi 70 cm. Nah, ini 0 sampai 0,7. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi nanti dari sini bisa kita buatkan peta konturnya. Nah, peta konturnya itu kita bisa peroleh dari raster surface, kemudian kontur. Nah, ini juga pada pertemuan sebelumnya sudah juga kita bahas. Kita masukkan IDW-nya, kemudian outputnya kontur. Kalau di sini Pontianak Selatan, kontur Ponsel. Saya buat kontur interval 0,2 meter karena tadi kedetilannya, jadi kita memerlukan kedetilan sehingga kawasan-kawasan di sini nanti perlu kita klasifikasi secara lebih detail, sehingga kontur interval di sini saya buat dengan jeda 0,2 meter atau 20 cm. Nah, kemudian saya klik OK. Nah, ini adalah hasil IDW yang dibuat menjadi kontur. Nah, selanjutnya kita lakukan proses membuat topografi atau titik atau garis ketinggian ini menjadi raster. Nah,
Caranya kita juga bisa menggunakan menu, kita search topo to raster namanya. Nah, ini 3D analysis. Nah, kita memasukkan kontur Pontianak Selatan, kemudian field-nya adalah kontur, type-nya adalah kontur juga. Nah, ini kita masukkan topo to raster ponsel Pontianak Selatan, save. Kemudian ini tidak masalah, langsung kita oke saja. Nah, termasuk juga menu ini, kalau tool ini, kalau misalkan masih mengalami kendala terkait dengan ini, terkait malfungsi misalkan, nah nanti output surface rasternya tidak usah diubah, tetap di drive C ya, defaultnya ya, ikuti defaultnya. Kemudian kita klik OK, nanti tunggu beberapa saat. Nah, setelah kita memperoleh topo to raster genangan, ini adalah data DEM-nya ya. Jadi kalau kita memiliki data DEM yang pada pertemuan sebelumnya DEM Kota Pontianak, nah ini adalah juga topo to raster, ini adalah data DEM itu sendiri yang hasil pengolahan kita sendiri berdasarkan data survei dari lapangan. Jadi kalau DEM Pontianak yang lalu itu adalah DEM yang turunan dari DEMNAS. Nah, jadi kalau di sini adalah data DEM berdasarkan hasil pengukuran lapangan. Nah, akurasinya itu lebih akurat adalah hasil dari pengukuran dari lapangan itu sendiri ya, menggunakan peralatan yang lebih presisi, lebih akurat ya, dengan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, ini lebih direkomendasikan. Jadi data DEMNAS itu bisa juga kita gunakan, tapi itu hanya sekedar sebagai data awal, bisa juga sebagai data pembanding ya. Nah, dari data itu tadi yang bisa kita gunakan untuk pengolahan. Nah, setelah proses tahap pembuatan DEM topo to raster ini ya, kemudian kita lanjutkan dengan reclassify dan cari reclassify. Nah, 3D analysis ini di sistem toolbox 3D analysis, raster reclass dan reclassify. Jadi raster reclass ya di 3D analysis, kemudian reclassify. Nah, ini untuk mengklasifikasikan. Jadi kita membuat membuat kawasan yang memiliki ketinggian pada interval tertentu. Nah, saya contohkan adalah di sini topo to raster genangan kita masukkan, kemudian reclass field-nya adalah value, kemudian saya klik classify supaya saya bisa memecah ya, sesuai dengan keperluan kita. Jadi kelas di sini saya buat hanya 2 saja ya. Jadi nanti kita bisa memisahkan mana kawasan tergenang dan kawasan tidak tergenang. Kemudian natural break-nya saya menggunakan manual ya. Jadi pertama kelasnya dulu ditentukan, baru kemudian methodnya itu kita ubah manual. Kemudian break value-nya itu saya menggunakan titik ketinggian yang saya perlukan. Misal saya memerlukan ketinggian banjir misalkan pada titik ketinggian 1 meter. Nah, kita tuliskan 1 di sini, kemudian enter. Nah, nanti di sini akan ada sebuah garis batang yang menunjukkan kawasan yang ada di sini adalah kawasan yang kemungkinan besar itu potensial untuk terjadi banjir. Sementara yang sepanjang ini, kawasan ini tidak mengalami banjir ya, semacam itu. Nah, kita coba, kita klik OK. Nah, di sini nanti akan muncul 2 data ya. Nah, ini kalau mau diubah boleh.
Nah, saya letakkan di sini, reklas genangan, kemudian saya klik save. Nah, kalau ini juga mengalami kendala, misalkan nanti malfungsi, nah maka atau gagal eksekusi, maka output rasternya nanti di defaultkan saja di drive C. Saya klik OK. Nah, nanti tunggu beberapa saat. Oke. Ya, ini adalah hasil ya, reclassify genangan. Kita lihat, saya off-kan konturnya terlebih dahulu. Nah, jadi yang tergenang itu adalah Sungai Kapuas. Jadi pada ketinggian 1 meter, Sungai Kapuas mengalami genangan. Sementara di kawasan di darat itu tidak mengalami genangan sama sekali. Nah, kita juga bisa membuat reclass ya, dengan menggunakan reclassify untuk kategori ketinggian banjir yang lain. Sebagai contoh, misalkan kita bisa juga reclass dengan reclassify manual dengan ketinggian misalkan ini 3 meter. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, gitu. 3 meter, save. Dan reclass yang lain, jadi kita juga bisa mereclass dengan kategori misalkan 1,5 meter, 2,5 meter, 3,5, 4,5, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh kita menggunakan 3 meter, kemudian kita klik OK. Nah, saya klik close. Nah, ini konturnya saya hilangkan. Nah, ini kita sudah mendapatkan reclass kawasan yang kemungkinan akan terdampak banjir, yang kalau di sini ya diberikan simbol dengan warna merah marun gitu ya. Sementara yang hijau ini adalah reclass yang dimana di sini ini termasuk kawasan yang kemungkinan kecil terdampak banjir. Nah, setelah ini kita lanjutkan dengan proses pengolahan, mengubah data raster ini, ya, data raster reclass ini kita ubah menjadi vektor. Nah, cara untuk mengubahnya kita bisa menggunakan Toolbox. Kita bisa juga mencari raster to vector, raster to polygon ya di sini. Ini dari Toolbox, sistem Toolbox conversion tool from raster. Conversion tool from raster to polygon. Nah, kita masukkan rasternya. Contoh saya reclass 3 meter. Nah, value tetap, outputnya di sini saya masukkan ke dalam genangan banjir ya. Di dalam database genangan banjir saya masukkan di sini genangan 3 meter. Saya klik save dan OK. Nah, close. Nah, kita sudah mendapatkan 2 genangan ya, dua macam data, yakni data genangan dan data non tergenang. Nah, kita buka atributnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan berapa poligon ya di sini. Ini poligon 1, ada poligon kecil yang di sini rupanya tidak tergenang. Ini yang tergenang dan ini poligon pecahan.
Kemudian kita lakukan penambahan ini ya, field ya. Ya, kita klik tab ini, table, add field. Nah, kita tambahkan name-nya adalah keterangan teks, panjangnya 20 saja. Kemudian oke. Kita mulai editor start editing. Genangan 3 meter, keterangannya di sini tidak tergenang. Kemudian ini tidak tergenang. Ini adalah kawasan tergenang. Dan ini tidak tergenang. Oke. Ya, kita sudah memiliki data ya. Jadi kawasan yang tergenang dengan kedalaman genangan besar 3 meter, geoprocessing, klik. Kemudian genangan 3 meter, klipnya adalah Kecamatan Pontianak Selatan. Auto feature-nya adalah genangan 3 meter Ponsel Pontianak Selatan. Kemudian oke. Close. Yep, kita sudah mendapatkan datanya. Yang genangan lama ini kita hapus saja. Nah, kita sudah mendapatkan data genangan 3 meter. Nah, ini reclass yang sudah kita buat dalam bentuk save file. Kita off-kan saja, kita sudah tidak menggunakan data ini. Ya, termasuk data titiknya. Nah, setelah ini ya kita sudah memiliki keterangannya. Nah, kita lanjutkan proses pengolahan berikutnya. Kita lakukan proses intersect ya, geoprocessing intersect. Nah, kita akan melakukan proses ini pemotongan berdasarkan feature. Nah, jadi di sini kita memiliki data input adalah genangan 3 meter. Nah, nanti kita akan lakukan intersect dengan data kawasan genangan. Kita lihat dulu keterangan kawasan genangan. Open attribute. Nah, ini kita sudah memiliki darat dan sungai ya. Jadi sudah ada keterangan. Nah, kita lakukan intersect-nya dengan menggunakan geoprocessing, kemudian intersect. Yang akan kita intersect adalah kawasan genangan dengan genangan 3 meter Pontianak Selatan. Ini saya naikkan. Nah, kemudian output feature class-nya adalah intersect genangan 3 meter. Save. Kemudian oke. Close. Nah, jadi kita sudah mendapatkan data intersect genangan. Kita lihat di atributnya. Nah, jadi ini adalah kawasan yang tergenang dan kawasan yang tidak tergenang. Nah, jadi ini yep. Ini saya pindahkan. Nah, jadi kawasan yang darat dan tergenang. Nah, ini adalah kawasan yang darat yang tergenang. Nah, nanti kita bisa menghitung luasnya. Ya, ini kita calculate ulang. Nah, coba kita calculate geometry. Saya clear dulu. Oke, klik kanan, calculate geometry. Nah, ini saya pakai area. Nah, sayangnya di sini disable. Nah, nanti
kita perlu mengubah area ini supaya nanti enable ya. Jadi kalau dalam posisi disable maka kita tidak bisa menghitung satuan luas dengan menggunakan kilometer persegi, meter persegi dan seterusnya. Nah, kita perlu mengubah ini VCS-nya. Oke. Nah, kita tutup dulu, kembali ke table of content, kita klik double layer-nya. Kemudian kita masuk ke koordinat sistem. Nah, jadi nanti kita mencari WGS 84 yang Web Mercator Auxiliary Sphere. Tuh, tapi sementara itu kita stop editing dulu. Do you want to save? Yes. Nah, ini kita pakai WGS 84 Web Auxiliary Sphere. Ini kita peroleh dari projected coordinate system, kemudian world, kemudian bawah ini ada WGS 1984 Web Mercator yang Auxiliary Sphere. Nah, kita masukkan ke favorit. Nah, sayangnya saya sudah memasukkan ke favorit, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah kita klik sekali, kemudian kita klik OK. Baru setelah ini kita lakukan perhitungan ulang, kita buka intersection dengan 3 meter, atribut, nah, kita klik kanan, kemudian calculate geometry. Nah, area tidak disable lagi, tapi sudah enable. Nah, ini kemudian kita pakai unitnya, boleh pakai kilometer persegi, boleh pakai square meter, boleh pakai acre atau hektar, ya sesuai dengan kebutuhan atau keperluan kita. Saya untuk luasan yang kawasan yang sempit misalkan, nah kita bisa pakai meter persegi, tapi untuk wilayah seluas kecamatan kita baiknya pakai kilometer persegi atau square kilometer. Ini kemudian kita klik OK. Nah, kita ketahui bahwa kawasan yang tergenang ya, jadi darat yang tergenang ini. Nah, ini luasannya adalah 5,2, hampir 2 km persegi gitu. Nah, ini adalah kawasan yang potensial untuk terjadi genangan apabila air Sungai Kapuas itu naik setinggi 3 meter. Nah, sehingga kita bisa mengetahui kawasan yang terdampak. Nah, kita lihat berdasarkan citra satelitnya ya. Jadi ini saya off, saya buka citra satelitnya, kemudian ini saya kosongkan. Follow, kita beri warna blue tourmaline green, tebal 1, oke, ini off. Nah, jadi ini adalah kawasan yang terdampak, jadi luasannya 5 km persegi. Nah, jadi daratan yang tergenang di luar dari badan sungai itu sendiri ini seluas 5 km persegi lebih. Nah, jadi mana saja kawasan yang tergenang, nah ini bisa kita simulasikan. Nah, dengan cara mengekspor terlebih dahulu genangan yang 3 meter yang khusus yang mengalami genangan ini yang terselect, kemudian saya klik kanan data, ya pastikan bahwa di open attribute ini sudah terselect ya daratan yang tergenang. Jadi daratan yang tergenang. Nah, ini kita ekspor, klik kanan data, ekspor data. Nah, kita ekspor nama di sini kawasan tergenang 3 meter. Save. Oke. Yes. Nah, ini adalah kawasannya yang mengalami genangan. Saya kosongkan filenya.
warna sama klik. Oke, ini saya off. Nah, ini kita sudah memperoleh kawasan yang tergenang. Kita buka aplikasi katalog ya. Kemudian ada di ArcGIS itu namanya ArcScan. Nah, kita buka ArcScan. Nah, di ArcScan itu kita nanti bisa memvisualisasi data project kita dalam bentuk 3 dimensi gitu ya. Nah, jadi dengan bentuk 3 dimensi kita bisa melihat secara lebih visual. Nah, jadi hasil yang nanti yang tadi sudah kita olah, baik kawasan tergenang, kemudian sungainya itu sendiri, kawasan sungai, itu bisa kita modelkan 3 dimensi dengan menggunakan data DEM-nya. Yang tadi DEM-nya adalah di sini yang sudah kita buat ya, ini tadi. Jadi topo raster genangan itu adalah data DEM yang tadi sudah kita buat. Nah, ini nanti kita masukkan ke dalam ArcScan. Nah, di ArcScan ya, kita pakai blank scan, oke. Nah, kita masukkan data kawasan tergenang 3 meter, kemudian masukkan terlebih dahulu data DEM-nya ya, ini ke sini. Nah, kita cari T2R topo raster genangan. Topo raster genangan ini kita add. Nah, kita sudah mendapatkan visual ini rasternya ya. Setelah itu kita juga masukkan ini kawasan tergenang. Kawasan tergenang 3 meter, termasuk juga nanti citra satelitnya. Kita add. Ini kawasan yang tergenang. Kemudian juga ini saya masukkan juga citra satelitnya Pontianak Tenggara. Kota Pontianak Tenggara, add. Nah, ini citra satelitnya. Nah, kemudian kawasan genangan tadi. Ini kawasan genangan. Ini add. Kawasan genangan. Add. Oke. Nah, ini adalah data yang kita nanti akan simulasikan ya.